Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul lail 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, para sepuh, para orang tua, para hujjat, para alimin ulama, para asatid yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah semua, Bapak Ibu senantiasa mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan segala hajat keinginan kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan, apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan, mudah-mudahan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bacakan Al-Fatihah buat para wakif masih kita tercinta ini, kemudian yang mengurusi dan semua yang berkecimpung, mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wal ma'mul. Syai'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kajian kita, yaitu kajian tafsir dari kitab Jalalain lil Imam Jalaluddin Al-Mahalli was-Suyuti. Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas surah apa, Bu? Surat apa, Pak? Asy-Syams ya. Sekarang udah ada papan tulisnya nih. Ya, Bapak Ibu bisa megang mushaf biar lebih fokus. Bisa megang Al-Quran ya, biar bisa lihat langsung kata perkataannya, biar insyaallah mudah-mudahan bisa lebih kita mendalami lagi. Surah Asy-Syams kemarin sudah kita bahas bagaimana ya firman Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bitagwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu
fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Surat yang diawali dengan qasam, ya sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sumpahnya kemarin kita sudah bahas, wasyamsi wa duhaha, ya sampai wal ardi wa ma tohaha, ya tentang bagaimana matahari, kemudian yang namanya bulan ngikutin matahari. Kemudian ketika di siang hari bagaimana matahari itu begitu bersinarnya, dan ketika malam hari yang namanya matahari, ya walaili idza yaghshaha, tetap memberikan sinarnya walaupun enggak kelihatan, karena bulan itu bisa bersinar karena mendapatkan sinar dari matahari. Kemudian bagaimana penciptaan langit, bagaimana penciptaan bumi, ya wasamsi wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Dan intinya ada di mana, Pak? Intinya inti bagaimana qasam, ya sumpah Allah Jalla wa ala, intinya ada di mana? Wa nafsi wa ma sawwaha. Bismillah. Wa nafsi wa ma sawwaha. Intinya ada di kalimat wa nafsi wa ma sawwaha. Allah ingin menjelaskan, ya, bagaimana manusia ini, jiwa dalam diri manusia diciptakan dengan begitu sempurnanya oleh Allah Jalla wa ala. Ya, bagaimana dalam qasam itu kan dicontohkan tadi bagaimana matahari diciptakan, ada bulan yang mengikuti matahari. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana ada Tufail, ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tufail bin Amr ad-Dausi, ya dari suku Daus, orang yang begitu berpengaruh dalam suku Daus, ya mendapatkan hidayah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi contoh, ya di dalam kaumnya, sehingga banyak masyarakat kaumnya yang ikut beriman karena Tufail bin Amr ad-Dausi ini. Salah satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman Ibnu Sakhr ad-Dausi, ya dari suku Daus. Kenapa jiwa manusia wa ma sawwaha, bagaimana diciptakan dengan sempurna? Makanya Allah berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur, kemudian takwa. Dua hal ini yang Allah ingin jelaskan. Ya jiwa manusia ketika Allah, ibu-ibu kelihatan Bu? Serba salah ya, ke sono, yang sono nggak kelihatan. Kelihatan papannya. Insyaallah ya. Iya gede banget ya, Moji ya. Makin bengkak we. Jadi jiwa manusia, ya nafs, ya jiwa manusia yang di dalamnya ada hawa nafsu, ya, dan potensi-potensi yang lain. Kemudian Allah berikan fujur, kemudian takwa. Fa'alhamaha, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita sering dengar yang namanya ilham. Apa Pak ilham itu, Pak? Ilham apa, Pak? Anak saya Ustaz namanya Ilham. Ya, ilham adalah husul ilm min ghairi juhdin. Ya, kita dapat ilmu tanpa kita usaha. Artinya murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita diarahkan sesuatu yang memang itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pengen ke sono tapi kata hati kita enggak usah ke sono deh. Ya. Ternyata benar kalau kita ke sono ternyata ada kecelakaan misalkan. Nah itu ilham tuh, ya pengetahuan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya mirip-mirip sama taufik. Ya, kita kan sering bilang billahi taufik wal hidayah. Taufik adalah keinginan kita sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bilang sama teman kita, misalkan dia mau pergi jauh atau mau ujian, kita bilang, ya orang-orang Arab bilang bitaufik wan najah. Semoga dalam taufik dan kesuksesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Imam Syikiti, ilham itu adalah husulul ilm min ghairi juhdin. Kita dapat ilmu yang itu tanpa usaha, artinya murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan yang namanya fujur. Ya, fujur di sini adalah maksiat. Ya, kejelekan, keburukan. Ya, takwa al khair. Takwa adalah kebaikan. Ya. Jadi bagaimana manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ini ada potensi fujur kemudian takwa. Artinya tanpa dibisikin setan, tanpa kita diganggu setan, kita udah ada potensi. Nah, ada potensi fujur untuk selalu berbuat ya kemaksiatan, keburukan tanpa digoda, diganggu sama setan. Ya. Makanya ketika Ramadan kan katanya sufidatis syayatin, semua setan dibelenggu. Tapi ada aja Pak yang ke warteg siang-siang, ada nggak? Yang kelihatan kakinya doang begitu kan? Ya, tiba-tiba motornya belok ke warteg katanya. Ya, ada aja manusia yang berbuat maksiat karena apa? Fujur. Ya, dominannya hawa nafsu kita itu lebih dominan. Ya, makanya disebutkan oleh Allah pertama. Yang disebutkan pertama apa Pak? Fujur dulu, baru takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena yang lebih dominan itu adalah keburukannya, kemaksiatannya. Ya, jadi kalau ada tartib dalam Al-Quran ini mengandung arti juga, mengandung makna kalau kita gali. Ya, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Artinya nyembah dulu baru minta. Nyembah dulu, ibadah dulu baru minta. Jangan minta dulu nggak mau ibadah. Mintanya banyak banget tapi nggak ibadah. Rumusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta. Jadi ketika lebih dominan fujurnya, maka memang kalau kita lihat ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menjudgment kita, menghakimi kita dengan manusia yang merugi, makhluk yang merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ya, begitu juga kita dulu. Ya, ketika diciptakan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada makhluk, ya ada makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia, yaitu jin. Ya, ini tafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 30. Ya, ketika Allah mengatakan kepada malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat berkata, kenapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah? Bukannya makhluk ini suka berbuat kerusakan, ya, menumpahkan darah, ya. Kemudian Allah bela kita, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Bahwasanya Allah lebih mengetahui apa yang kalian ketahui. Ya, artinya bahwasanya
manusia memang ada fujurnya, lebih dominan. Ya, kemudian juga ada makhluk jin itu kan. Artinya bahwasanya 1000 tahun sebelum kita diciptakan sebagai khalifah, itu Allah telah menciptakan yang namanya jin, ya, sebagai khalifah juga. Ya, yang mirip-mirip sama manusia. Dan sifatnya sama, suka berbuat kerusakan. Pertanyaannya, jin yang goda siapa, Pak? Kita kan suka digoda sama jin nih, ya, setan. Kalau mereka berbuat kerusakan, siapa yang goda mereka? Temen apa? Jeruk makan jeruk begitu. Ya. Artinya ada hawa nafsunya. Ya, sama seperti kita. Ya, hawa nafsunya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi ada hawa nafsu dan ini yang lebih dominan. Makanya hawa nafsu itu sebenarnya bagaikan diumpamakan seperti anak kita. Ya, ini anak mau dijadiin apa nih? Ya, anak kan kayak bahan. Ya, ibu atau bapak mau bikin baju, mau bikin jas, ya, apa mau bikin celana, ya, tinggal datang ke tukang jahit, ya, dianterin. Anak kita begitu. Ya, kita mau jahit anak soleh atau anak yang bandel, ya, tinggal bagaimana kitanya. Kita mau anterin kemana, ke guru ngaji, ke pondok ataupun yang lainnya. Begitu juga hawa nafsu. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, ketika jiwa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya Allah berikan nafsu kita. Ya, bisa lebih kita kalah, ya, hawa nafsu lebih dominan, atau bisa kita yang lebih dominan, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, atau 50-50. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, ya, sungguh bahagia orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Zakkaha. Ya, zakkaha, ada kalimat di situ zakkaha. Nah, haknya ini kembali ke nafs. Ya, ke nafsun. Ya, qad aflaha ma zakkaha, telah atau sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Jadi setelah Allah jelaskan potensi yang ada dalam diri kita, inilah kamu ada fujur, ada takwa, tapi Allah berikan solusi. Ya, Allah berikan tuntunan, Allah berikan pernyataan siapa mereka yang paling bahagia, siapa mereka yang paling beruntung. Qad aflaha ma zakkaha. Ya, enggak usah takut walaupun lebih dominan, tapi Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Mereka yang beruntung adalah mereka yang senantiasa mensucikan jiwanya. Artinya lebih dominan yang takwanya, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalimatnya aflaha. Ya, qad aflaha man zakkaha. Ada aflah. Jadi aflah ini berasal dari kata falahun. Ini bahagia atau beruntung. Makanya panggilan sholat apa, Pak? Hayya 'alal falah. Sebelumnya hayya 'alas sholat. Panggilan pertamanya hayya 'alas sholat. Ayo kita diriin sholat. Kemudian yang kedua hayya 'alal falah, mari kita menuju mendapatkan kemenangan. Artinya kita diriin sholat dulu, ibadah dulu, baru kita dapat yang namanya falah. Kayak panggilan azan bukan panggilan yang biasa-biasa aja. Makanya bingung kita kalau ada orang yang benci sama azan. Ya, kalau dangdutan demen banget. Ya, hayya 'alal falah artinya falah ini kita berusaha dulu
Ya, orang ketika berusaha dia dapat kenikmatan, kebahagiaan, itu namanya falah. Ya, makanya kalau ditambahin tasydid beda lagi artinya. Ada bahasa Arab fallahun, ada tasydidnya. Artinya apa, Pak? Fallahun, petani. Ya, jadi hati-hati ya. Ini timbang ditambahin tasydid doang, jadi bisa berubah artinya, maknanya. Yang tadi enggak pakai tasydid falahun, kalau ini fallahun artinya petani ya. Yang namanya petani dia bisa manen kalau gimana, Pak? Dia kudu bajak tanah dulu, dia kudu nyiram dulu, nanam bibit dulu, dia siram lagi, dia kasih pupuk, nungguin tumbuh sampai panen. Makanya disebut dengan falah, karena nanti dia panen, bahagia, senang setelah dia berusaha. Ya, ketika Allah mengatakan qad aflaha ma zakkaha, sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya, artinya dia sudah berusaha untuk mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Makanya surah Asy-Syams ini sebenarnya bagaimana perintah Allah untuk tazkiyatun nufus, ya, untuk membersihkan jiwa kita, ya, membersihkan qalbu kita, hati kita, ya, sehingga yang lebih dominan tadi takwa. Dan Allah janjikan orang yang paling beruntung adalah mereka yang senantiasa yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, man zakkaha tahharha minaz dzunub. Ya, di tafsir lain dijelaskan man zakkaha artinya adalah tahharha minaz dzunub. Kita membersihkan diri kita dari segala perbuatan dosa. Ya, kita istighfar. Ya, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, bahwasanya dengan senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka hati kita akan lebih tenang. Ya, makanya senantiasa kita berdoa tuh, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa tuh, Pak? Ya, doa dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma ati nafsi zakkaha, Allahumma ati nafsi zakkaha, kemudian anta waliyuha wa maulaha wa anta khairam ma zakkaha. Ya, Allahumma ati nafsi zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta khairam ma zakkaha. Ya Allahumma, ya Allah, ati nafsi zakkaha, berikanlah diriku zakah, senantiasa untuk bisa membersihkan ya jiwa kami semua. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pemimpin, ya, penolong kami, ya, penolong dari jiwa-jiwa kami. Wa anta khairum man zakkaha, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang senantiasa bisa membersihkan jiwa kami semua. Ya, kita perbanyak doa itu. Allahumma ati nafsi zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta khairum man zakkaha. Kemudian ayat selanjutnya wa qad khaba man dassaha, ya, wa qad khaba man dassaha. Khaba khasira, khaba itu adalah merugi, ya. Man dassaha akhfaha bil ma'siyah, ya, artinya akhfaha bil ma'siyah, bahwasanya orang-orang yang merugi yang tadi, yang fujurnya lebih dominan. Ini lebih Allah perjelas lagi, ya. Wa qad khaba man dassaha, sama haknya juga kembali ke nafs lagi, ya. Khaba, kalau tadi aflaha, kalau ini khaba yang kedua, supaya Allah lebih Allah memberikan informasi biar kita lebih paham lagi. Udah Allah jelasin siapa yang bahagia, Allah jelasin juga siapa yang merugi. Khasira, ya, khasira ini merugi. Ya, man dassaha akhfaha bil ma'siyah, mereka yang senantiasa
menggunakan jiwanya dengan kemaksiatan, dengan fujur di sini. Yang lebih dominan adalah fujurnya, ya, daripada takwa. Kalau tadi qad aflaha, yang lebih dominan adalah takwanya. Ya, ini subhanallah. Jadi Allah lebih perjelas lagi, ya, supaya kita lebih paham lagi. Ya, qad khaba man dassaha. Ya, jadi yang paling beruntung adalah mereka yang lebih bertakwa. Ya, nafsunya mengerjakan segala amal kebaikan, dan mereka yang merugi, ya, wa qad khaba man dassaha akhfaha bil ma'siyah, yakni nafsnya, jiwanya senantiasa bermaksiat, melakukan perbuatan dosa. Ya, makanya yang paling vital adalah bagaimana qalbun kita, hati kita. Ya, makanya tazkiyatun nufus itu lebih membersihkan bagaimana isi dalam kita, ya, qalbun kita ini. Ya, makanya orang-orang yang beriman sering disebut dengan ulul albab. Ya, sama. Jadi ada lubun. Jadi hati itu bisa disebut dengan qalbun, bisa disebut dengan lubun. Inti dari hati itu lubun. Makanya Allah panggil kita semua ulil albab. Ya. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya ma khalaqta hadza batila. Ulil albab adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah, baik ketika dia berdiri, ya, duduk, ya, berbaring, semuanya. Ya. Kemudian ulil albab ini mengatakan ma khalaqta hadza batila, enggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan tuh, ketika ada orang-orang kafir, orang-orang yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka mempermasalahkan penciptaan nyamuk, ya, tapi Allah jelaskan di situ bagaimana ba'udatan fama fawqaha, ya, Allah ciptakan yang namanya nyamuk ataupun makhluk-makhluk yang paling kecil, yang paling hina, ya, dari nyamuk itu juga ada manfaatnya. Ya, nggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan dalam kehidupan umat manusia. Ya. Kemudian supaya kita lebih paham lagi, ini kasih sayang Allah luar biasa, supaya kita bisa benar-benar, ya, membersihkan jiwa kita, ya, membersihkan hati kita. Kadzabat samudu bitaqwaha. Setelah Allah jelaskan caranya, ada fujur, ada takwa, Allah jelaskan siapa yang menang, ya, siapa yang merugi, ya, siapa yang bahagia, siapa yang sengsara. Allah contohkan, Allah jelaskan di sini, ya, dari ayat 11 sampai ayat 15. Ini namanya qasasul Quran. Ya, qasasul Quran. Qasas jamak dari qissatun, cerita. Ya, ayat 11 sampai 15-nya. Ya. Jadi qasas ini banyak qasas Allah ceritakan tentang manusia-manusia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia-manusia yang Allah ceritakan sebelum datangnya diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Ashabul Kahfi, kemudian siapa lagi, Pak? Ashabul Ukhdud, kemudian misalkan Qarun, ya. Jadi lebih ke personalnya, ya. Kemudian qasas Quran juga menjelaskan tentang umat-umat terdahulu, ya. Kaum Samud, ya, kemudian kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Nuh, ya, Ibrahim, semuanya itu Allah jelaskan. Kemudian juga qasasul Quran menjelaskan tentang bagaimana keadaan manusia, ya, umat kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah diutus Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang Allah ceritakan di sini? Ya, kadzabat samudu bitaqwaha. Ya, kadzabat samudu rasuluha salih. Ya, salihan. Kaum Samud rasulnya siapa, Pak? Nabi Saleh. Jadi kaum Samud ini ada 1000, dalam riwayat dikatakan al-fuqariyah, ada 1000 kampung. Ya, 1000 kampung di dalam kaum Samud, dan diutus ya Nabi Shalih alaihi salatu wassalam bitaqwaha. Ya, kadzabat samudu bitaqwaha bisababi tughyaniha. Ya, mereka melenceng, ya, mereka bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu Nabi Saleh. Kemudian Allah jelaskan idzim ba'atsa ashqaha. Kenapa mereka melenceng itu? Ya, apa yang mereka lakukan? Idzim ba'atsa ashqaha. Ya, idzim ba'atsa asra'a. Ya, mereka ini gemarnya tadi menyelisihi, ya, nggak mau patuh sama ya Rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh. Ya, ashqaha, mereka jadi manusia yang paling buruk. Ya, manusia yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pemimpin mereka namanya Qudar bin Salif. Namanya siapa, Pak? Ya, bisa Qudar, bisa Qudar, ya, bin Salif. Namanya siapa, Bu? Qudar atau Qudar, ya. Qudar bin Salif ini, ya, disebut dengan akhirun naqah. Dia yang membunuh, ya, yang menyakiti. Naqah ini adalah unta. Jadi Qudar bin Salif ini, ya, salah satu pemuka kaum Samud. Pokoknya orang patuh tunduk sama dia, dihormati, ya. Jadi disegenin lah istilahnya. Makanya pada ngikutin, ya, apa yang mereka katakan. Jadi mereka dibantu, ya, membantu Qudar bin Salif ini. Makanya firman Allah selanjutnya, ya, fakadzabuhu faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ya, karena Nabi Saleh berpesan. Jadi para nabi, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan mukjizat sesuai dengan apa yang digemari oleh umatnya. Ya, yang menjadi kebiasaan atau sesuatu yang disukai oleh umatnya. Ya, misalkan Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, diberikan Al-Qur'an. Karena orang-orang Quraisy itu mereka gemar bikin syair, dan mereka adalah ahlul balaghah wal fusaha. Mereka ahli bahasa. Ya. Makanya Allah turunkan Al-Qur'an. Ketika mereka suka dengan syair-syair, maka Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa yang luar biasa tingginya. Ya, zauq maknanya yang begitu dalam. Ya. Atau misalkan Nabi Saleh di sini. Ya, Nabi Saleh adalah bagaimana Allah berikan unta. Jadi kaum Samud ini mereka demen sama unta. Ya. Jadi lagi demen sama unta, ya, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan ketika mereka memiliki unta. Kalau kita demennya apa, Pak, sekarang, Pak? Batu akik. Ya, dari dulu batu akik, ya. Kemarin apa tuh, sepeda, pohon, ya, atau ikan hias dan yang lainnya. Jadi begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menguji kita. Ya, menguji, ya, dengan sesuatu yang kita demenin. Atau misalkan di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, ketika itu kan sihir, ya, makanya tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular untuk mengalahkan para penyihir-penyihir punyanya Fir'aun.
Kemudian misalkan Nabi Isa, ya, Nabi Isa yang digemari waktu itu adalah masalah pengobatan. Ya, makanya Nabi Isa bisa mengobati umatnya, bahkan bisa menghidupkan manusia yang telah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya ketika Nabi Saleh diutus, kemudian kaum Samud ini nantang Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Kata mereka, "Wahai Saleh, kami enggak akan pernah beriman kalau kamu tidak bisa mendatangkan unta dari bukit tersebut." Artinya dia nantang Nabi Saleh untuk mendatangkan unta, menghadirkan unta, baru mereka, ketika Nabi Saleh bisa menghadirkan unta, baru mereka beriman kepada Nabi Saleh. Ada yang nyeletuk, ya, untanya yang betina maunya, ya. Ada yang nyeletuk lagi, untanya yang punya anak, ya. Jadi banyak maunya, belum beriman tapi udah banyak maunya, ya. Sama seperti kita nih, mirip-mirip, banyak maunya tapi nggak mau ibadah, ya. Banyak mintanya tapi ya ibadahnya antar-antar dulu, ya. Jadi ketika mereka mengatakan seperti itu, maka dihadirkan Allah dengan mukjizatnya, memberikan yang namanya naqatallah. Ini subhanallah, naqatallah, ya, naqatallah. Naqatun tadi apa, Pak? Unta, ya. Naqah, ya. Kalau nggak ada Allahnya, naqah unta biasa. Ini salah satu kemuliaan kalau makhluk ditambahkan atau disandingkan dengan ismullah. Jadi makhluk ini bukan makhluk yang biasa lagi, tapi makhluk yang luar biasa. Ya, naqatallah, untanya Allah. Sama misalkan baitun apa, Pak? Baitun apa? Rumah. Kalau ditambahin Allah, baitullah, rumah Allah. Bisa Ka'bah, bisa masjid, ya. Apalagi itu kitab apa, Pak? Kitab, buku. Tapi kalau ditambahin ismullah, Al-Quran, bukan kitab yang biasa, ya. Artinya ketika disandingkan, ditambahkan nama Allah, maka makhluk ini menjadi makhluk yang luar biasa, ya, nggak bisa kita remehkan, ya. Makanya di sini Allah mengatakan naqatallahi wa suqiyaha, ya. Allah berikan yang namanya unta, ya. Allah buktikan mukjizat kerasulan Nabi Saleh. Mereka yang menantang Nabi Saleh, Allah buktikan, ya. Mau nggak mereka beriman, ya. Jadi ketika datang itu unta, ya, kemudian punya anak, ya. Jadi unta ini karena memang mukjizat. Jadi unta ini kalau dia haus, Pak, dia datengin sungai. Ini sungai yang tadinya surut itu naik, nyamperin. Biasanya kan unta, ya, palanya ke bawah begitu, ya. Dia mau minum. Ini bukan untanya yang ke bawah, tapi airnya yang naik, yang ke atas, ya. Ini ketika diminum, ini semuanya istilahnya airnya yang dia minum ini jadi susu semua. Karena tadi kaum Samud yang 1000 kampung itu ngambil susunya terus, ya, nggak ada henti-hentinya tuh. Setiap yang dia minum pasti diambil tuh jadi susu, ya. Dan anaknya, ini anaknya soleh banget, sama seperti nama nabinya. Anaknya ini jadi dia suka main-main kemana-mana, ya. Kalau ibunya nih, induknya, bahwasanya ketika dia minum langsung diambil, bisa jadi susu. Tapi kalau anaknya ini sehari jatah dia, jadi seharian dia minum susu dari induknya, sehari lagi dia kemana-mana, ya, diambil tuh, ya, susunya sama masyarakat kaum Samud, ya. Jadi hari ini ke sini, kemudian hari ini dia balik lagi ke induknya buat minum, ya, seharian sama induknya, besok dia lari lagi, main lagi.
Ya, subhanallah. Akhirnya Nabi Saleh mengatakan, ya, faqala lahum Rasulullah. Ya, Nabi Saleh mengatakan jangan disakitin ini unta. Ya, dijaga, udah biarin dia hidup. Ya, biarin dia minum. Kalau mau ambil susunya diambil silahkan. Ya, tapi yang namanya Qudor bin Salif ini nggak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Qudor bin Salif ini mereka sama kaum Samud ini nggak mau ya patuh dan tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim ya rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Ya, fakadzabuhu tadi mereka ingkar. Ya, mereka yang mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, mereka membunuh. Jadi ditusuk itu unta, dipatahin kaki depannya, kemudian dicincang-cincang, dibagi-bagi itu dagingnya buat mereka makan. Ya, padahal Nabi Saleh nggak boleh ya melarang untuk membunuhnya. Dirawat dengan baik, dikasih makan, dikasih minum, biarin. Kalau mau ambil susu silahkan. Ya, tapi mereka mendustakan ya perintah Nabi Saleh. Fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya, maka Allah berikan atbaqul azab. Fadamdama, Allah azab mereka dengan azab yang begitu pedih. Damdama itu adalah Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya, Pak. Misalkan kita mukul batu. Ya, batu udah hancur masih dipukul-pukul terus. Ya, itu namanya fadamdama, benar-benar dihancurin tuh. Ya, makanya azabnya bertubi-tubi. Setelah mereka melanggar, muka mereka jadi pertama kuning agak kehitam-hitaman. Kemudian hari selanjutnya merah agak hitaman. Akhirnya yang ketiga harinya muka mereka jadi hitam. Mereka saling bilang, kok muka kamu begitu? Muka ente begitu? Sama, muka ente juga begitu. Itu kaum Samud tuh. Akhirnya mereka diazab dengan petir, kemudian gempa, dan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bidzambihim fasawwaha, semua ya dihancurkan, disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu uqbaha, wala yakhafu uqbaha. Ya, tabi'atha, bahwasanya Allah enggak takut untuk mengazab mereka. Allah enggak nyesel ya dengan mengazab mereka. Biasanya kan kita kalau habis ngomelin anak ada rasa nyesel juga ya, Pak. Betul nggak, Pak? Apalagi ibu, betul, Bu? Ngapa gua ngomelin tadi anak gua ya? Ada rasa nyesel, tapi yang namanya Allah wala yakhafu uqbaha. Ya, Allah nggak akan menyesal. Ya, Allah nggak akan menyesal begitu saja. Tapi benar-benar Allah buktikan azabnya, buktikan janjinya untuk orang-orang yang tadi yang fujurnya, yang kemaksiatannya lebih dominan dalam dirinya. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil hikmah ya dari kaum Samud ini, kita bisa ambil pelajaran. Ya. Baik para jamaah semua, karena waktu juga mungkin ada yang tanyakan. Ada yang tanyakan, Ibu? Bapak, cukup? Ya, baik. Terima kasih para jamaah semua. Mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa kita, hati kita, senantiasa dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah dan keliru dari pribadi saya, membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.